Ya, yang pertama saya bahas dibalik dulu ya, dari dampaknya dulu. Kasih sayang itu ekspresinya tiap tipe anak beda-beda. Kalau anaknya itu cheerful, suka gaul, biasanya dia akan menjadi anak yang runaway, jadi jarang pulang atau main terus. Tapi kalau yang keras, biasanya dia jadi pemarah. Kemudian kalau yang mellow atau sensitif, biasanya dia sering mencari figur di luar begitu. Figur ayah, figur siapa saja. Nah, kalau yang cuek ya ini acuh tak acuh, jadi semakin acuh, tidak peduli dengan keadaan. Nah, supaya ini tidak terjadi, cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan bertanya. Jadi kita seringkali punya perspektif sebagai orang tua telah memberikan yang terbaik, telah mencukupi rasa kasih sayang menurut saya. Tapi belum tentu menurut anak-anak kita dia menerima kasih sayang. Karena seperti itu. Ada anak yang kasih sayang itu wujudnya mungkin dengan pelukan, tapi ada anak mungkin hanya dengan tindakan dan sebagainya. Jadi hal apa saja yang dianggap memenuhi kasih sayang itu adalah dengan bertanya pada mereka, mendiskusikan pada mereka. Saya selalu setiap hari bertanya pada anak saya, apakah kamu merasa sudah disayang sama ayah? Menurut kamu ayah seperti apa, nak? Baik apa enggak gitu. Anak saya biasanya kalau ada yang kurang-kurang dia akan cerita, ayah masih suka bentak, ayah suka masih marah, sekarang berkurang nggak marahnya. Jadi kita mungkin nggak bisa berhenti marah sama sekali karena manusia, tapi berkurang itu adalah hal yang luar biasa begitu. Nah, dari sanalah kita bisa nanti mengukur seberapa jauh dia merasa dikasih sayangi. Kemudian supaya dia tidak berlebihan, kita juga harus sensitif dengan perilaku anak.
Jadi kalau misalnya anak kita sudah mulai misalnya overacting, kemudian sering memaksa orang tuanya, dan hal-hal yang mungkin menekan bagi kita, nah itu namanya kita sudah berlebihan biasanya memberikan kasih sayang. Sehingga dia merasa dia mengkontrol keadaan. Nah ini juga harus kita hindari. Makanya dengan dialog tadi kita bisa sampaikan juga, maksud ayah kemarin baik loh memberikan kamu kebebasan untuk main, tapi kenapa kamu mainnya sampai jam sekian? Nah, coba bayangkan, kalau diajak dialog anak jauh lebih mengerti daripada kita bilang, awas ya, mulai besok kamu nggak boleh main sama sekali. Seperti itu kira-kira. Kalau ada masih dari orang tua sekarang yang masih melakukan tindakan kekerasan fisik pada anak nih, ayah, untuk mendisiplinkan maksudnya. Saya belum lama melihat di salah satu mall di Jakarta, anaknya dipegang dengan keras di bagian kepala, menjerit-jerit. Saya pikir kenapa menjerit-jerit gitu? Karena memang sambil dijewer ya. Apakah anak-anak yang menerima kekerasan fisik otomatis mereka akan merasa tidak disayang oleh orang tua? Ya pastinya begitu ya, pastinya begitu karena manusia ini didesain dan ditakdirkan tidak untuk dikerasi seperti sapi atau kuda yang dipukul baru jalan. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan dengan akal dan pikiran, kemudian dengan panca indera yang sangat lengkap, bahkan inderanya sampai ke 6 ya, ada six sense gitu. Jadi sebenarnya anak kita nggak perlu pakai kekerasan asalkan tahu caranya. Saya sering bercerita bahwa kita lakukan step-step yang benar terhadap proses pendidikan anak. Kadang-kadang kita nggak perlu bicara, pakai mata saja dia sudah paham. Begitu. Jadi kalau seandainya di syuting ini ada anak saya begitu, dia sudah mulai maju, saya tinggal lirik saja begini, dia sudah tahu bahwa ayah saya lagi mengingatkan sesuatu nih begitu. Jadi kenapa sih sampai orang itu menggunakan kekerasan tangan atau mungkin kekerasan suara? Itu disebabkan faktornya karena dia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi sudah give up, kadang-kadang frustasi, akhirnya muncullah emosionalnya. Oleh karena itu program ini didesain memang untuk supaya kita mendidik dengan ala manusia begitu. Sama-sama belajar di sini. Sama-sama belajar di sini, Santa. Ayah terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Ayah, dengan topik yang menarik lagi tentunya untuk bagi kita orang tua belajar menjadi orang tua. Betul. Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Santa. Dan pemirsa tuntas sudah motivator kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon maupun SMS. Kami mohon maaf tidak semua bisa kami jawab, namun Anda bisa melontarkan pertanyaan tersebut di account Facebook kami motivatorsin.tv @yahoo.com, follow Twitter kami juga @motivator, dan blog Ayah Edi ayahcipta.com, atau di Facebook Ayah Edi di komunitas
Resah dengan maraknya pungutan liar di sekolah, ratusan siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mogok belajar. Dialog yang dilakukan antara siswa dan kepala sekolah bahkan berakhir tanpa ada kesepakatan apa-apa. Ratusan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini langsung meninggalkan ruang kelas mereka dan memilih mogok belajar. Mereka kesal dengan maraknya pungutan di sekolah, di antaranya sumbangan-sumbangan yang harus dibayarkan siswa setiap bulan. Para siswa menilai pungutan tersebut sangat memberatkan dan tidak rasional. Mediasi dan dialog yang digelar antara siswa, kepala sekolah dan guru bahkan berakhir deadlock. Pasalnya pihak sekolah bersikukuh tetap akan menerapkan peraturan terkait pembayaran tersebut karena mengaku telah disepakati oleh orang tua siswa. Selain beragam pungutan liar, siswa juga menanyakan pendidikan gratis yang dikampanyekan pemerintah dan pihak sekolah. Karena kenyataannya biaya yang dibebankan kepada siswa semakin besar dan membebani. Itu anggaran apa saja yang dipertanyakan? Anggaran PSG, anggaran PSG, anggaran pembayaran komite, baru tentang hal-hal yang masalah baju olahraga belum sih. Belum ada sampai sekarang. Sementara itu, Kepala SMK Negeri Campalagian, Mas Dar Saleh, mengaku segala bentuk pungutan yang dilakukan pihak sekolah telah melalui kesepakatan dan persetujuan orang tua siswa. Hasil keputusan rapat komite juga telah disosialisasikan kepada seluruh orang tua. Kan kita sudah rapat komite, Pak. Nah, kan kita sudah semua siswa. Tidak semua orang tua siswa, tapi tidak semua orang tua siswa kan datang. Nah, mungkin ini orang tua siswa tidak datang, yang tidak tahu persoalan. Yang mempertanyakan anggaran. Yang mempertanyakan ini, tanyakan mungkin anaknya dia juga tidak tahu, padahal ini kan sudah kami sosialisasikan sama anak-anak. Karena tidak menemui jalan keluar, siswa mengancam akan tetap mogok belajar sampai sekolah bersikap transparan dalam penggunaan dana sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang harus diketahui siswa dan orang tua. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdurrahman, TV One mengabarkan.